Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Magdalena Kedang, NIM 3311814. Saya mahasiswi semester 7 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan kinerja keuangan pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama, kita lihat tentang apa itu analisis laporan kinerja keuangan. Laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis dapat menggambarkan kinerja perusahaan tersebut jika laporan keuangan tersebut mampu memberikan informasi yang wajar dan relevan sebagaimana keadaan utuh dari perusahaan atau unit bisnis tersebut kepada pengguna laporan dan seluruh pihak yang memiliki hak dan tidak secara langsung atas laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis tersebut. Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Yang berikut tentang tujuan analisis laporan. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah sebagai alat barometer untuk posisi keuangan di masa yang akan datang, meninjau kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan, serta merupakan alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan lainnya juga dikemukakan oleh Hanafi dan Halim yang bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai investasi saham. Yang kedua, pemberian kredit. Yang ketiga, kesehatan pemasok atau supplier. Yang keempat, kesehatan pelanggan. Yang kelima, kesehatan pelanggan ditinjau dari karyawan. Yang keenam, analisis internal. Yang ketujuh, analisis pesaing. Dan yang kedelapan, penilaian kerusakan. Yang berikut kita lihat tentang menghitung varians. Dalam menghitung varians ada dua jenis varians, yakni yang pertama varians pendapatan, yaitu varians volume dan varians harga untuk unit bisnis secara keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit. Jenis-jenis varians pendapatan, yang pertama varians harga penjualan, yang kedua varians bauran dan volume, yang ketiga varians bauran, yang keempat varians volume, yang kelima analisis pendapatan lainnya, dan yang keenam penetrasi pasar dan volume industri. Sedangkan jenis varians yang kedua adalah varians beban, yaitu beban produksi dan beban biaya lainnya. Jenis-jenis varians beban, yang pertama biaya tetap dan yang kedua biaya variabel. Kita lihat varians dalam praktik. Yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Perbandingan untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpangan kontemporer yang mungkin terlihat aneh untuk bulan sekarang, dan oleh karena itu tidak perlu terlalu diperhatikan oleh pihak manajemen. Dan yang kedua, fokus pada margin kotor. Margin kotor itu sendiri adalah selisih antara harga jual sesungguhnya dengan biaya produksi standar. Yang ketiga, standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini merupakan dasar terhadap kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Yang kedua, standar historis.
merupakan catatan kinerja aktual yang telah lewat. Dan yang ketiga, standar eksternal merupakan standar yang diturunkan dari kinerja tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dengan industri yang sama. Dan yang keempat, keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna jika diturunkan dari standar yang valid. Yang keempat, sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Yang kelima, jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama secara total, kemudian berdasarkan volume bauran dan harga, lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Yang keenam, biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Adapun keterbatasan dalam analisis varians, yang pertama, walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan berkenaan dengan itu. Yang kedua, manajer mengandalkan penilaian dalam memutuskan varians apa yang signifikan. Yang ketiga, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Yang keempat, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Yang kelima, laporan varians hanya menunjukkan apa yang telah terjadi dan tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Yang berikut kita lihat tentang tindakan manajemen. Yang pertama, laba periodik seharusnya relatif stabil. Apabila terjadi perubahan yang signifikan, harus segera diinformasikan melalui media-media pembantu, sehingga manajer senior dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Yang kedua, memberi dorongan agar manajer segera melakukan tindakan koreksi dari inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, prinsip utama analisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba tidak boleh berisi hal-hal yang tidak terduga. Yang keempat, laporan formal merupakan penegasan dari laporan informal. Hal ini bisa disampaikan melalui faks, telepon, email, ataupun tatap muka. Dan yang terakhir adalah manfaat laporan formal adalah menekan bawahan untuk melakukan tindakan koreksi atas inisiatifnya sendiri. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya tentang analisis laporan kinerja keuangan. Salam sehat untuk kita semua.